Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Afifah dan Salwa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian dan tujuan metodologi studi Islam. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sih kita bisa memahami Islam secara mendalam dan menyeluruh? Jawabannya terletak pada metodologi studi Islam. Ini adalah jalan yang kita gunakan untuk menjelajahi dunia Islam yang luas, mulai dari teks suci Al-Quran hingga praktik keagamaan sehari-hari. Mari kita ungkap bersama-sama rahasia di balik metode-metode yang digunakan para ahli untuk memahami Islam. Pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam mempelajari Islam secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan metode, teknik, dan alat-alat yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan memahami berbagai aspek Islam, mulai dari sumber-sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, hingga praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat. Jadi, metodologi studi Islam ialah suatu pendekatan ilmiah untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek Islam secara komprehensif, mulai dari teks-teks suci hingga praktik keagamaan sehari-hari. Metodologi studi Islam juga memberikan kita alat-alat yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai pandangan tentang Islam secara kritis. Tujuan utama metodologi studi Islam. Yang pertama, Islam secara komprehensif. Kedua, menginterpretasi sumber-sumber Islam. Ketiga, menjembatani antara teori dan praktik. Empat, mengembangkan pemikiran Islam kontemporer. Yang pertama, memahami Islam secara komprehensif, yaitu memahami Islam secara mendalam tentang ajaran Islam, sejarahnya, perkembangannya, serta berbagai interpretasi terhadap ajaran tersebut. Jadi, jika ingin tahu lebih dalam tentang Islam, maka metodologi studi Islam mengajak kita untuk menyelami seluruh aspek Islam. Yang kedua, menginterpretasi sumber-sumber Islam, yaitu menganalisis Al-Quran dan Hadis secara kritis dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan relevan dengan konteks zaman. Al-Quran dan Hadis adalah harta karun umat Islam. Metodologi studi Islam mengajarkan kita cara menggali makna yang terkandung di dalamnya dengan cara yang tepat dan relevan dengan kehidupan kita saat ini. Yang ketiga, menjembatani antara teori dan praktik, yaitu menghubungkan antara ajaran Islam yang bersifat teoritis dengan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya teori, tapi juga praktik. Di dalam metodologi studi Islam, membantu kita memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan pemikiran kontemporer. Dunia terus berubah, begitu pula tantangan yang kita hadapi. Metodologi Islam membekali kita dengan pengetahuan untuk menemukan solusi atas permasalahan umat Islam di era modern. Jadi, pengembangan pemikiran Islam kontemporer ialah menerapkan pemahaman Islam dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam. Aspek-aspek yang dipelajari dalam metodologi studi Islam. Yang pertama ada sumber-sumber Islam yang terdiri dari Al-Quran, Hadis, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua ada sejarah Islam, yaitu perkembangan Islam dari masa Rasulullah hingga masa modern. Yang ketiga fikih, yaitu hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teologi, berisi kajian tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kelima, tasawuf, ilmu yang mempelajari cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah akhlak,
ilmu yang mempelajari tentang budi pekerti dan perilaku yang baik. Pembahasan kita yang terakhir adalah manfaat mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang Islam. Dengan mempelajari metodologi studi Islam, seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis. Metodologi studi Islam mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan tidak menerima begitu saja segala informasi yang ada. Yang ketiga, memperkuat iman. Dengan memahami Islam secara mendalam, iman seseorang akan semakin kuat. Yang terakhir, manfaat mempelajari metodologi studi Islam adalah meningkatkan kemampuan berargumen. Mempelajari metodologi studi Islam akan melatih seseorang untuk berpikir logis dan sistematis dalam menyampaikan pendapatnya. Kesimpulan presentasi kelompok kami hari ini, metodologi studi Islam adalah alat yang sangat penting bagi setiap muslim yang ingin memperdalam pemahamannya tentang agama. Dengan mempelajari metodologi ini, kita dapat menjadi muslim yang lebih baik, lebih berilmu, dan lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagai penutup, saya akan mengutip satu kata kutipan yang indah. Katanya, malu bertanya, sesat di jalan. Sayangnya sekarang kita di gedung, bukan di jalan. Jadi, jangan bertanya ya, karena tidak akan tersesat. Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.